Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Baik, pada hari ini saya ingin mengumpulkan tugas video sebagai sumber belajar tugas PPG di kampus UIN Imam Bonjol Padang yang dikerjakan oleh Ahmad Solihat kelas PAIU. Baik, pada hari ini kita akan belajar. Sebelum belajar, marilah kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita mulai juga dengan doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Baik, anak-anak Bapak sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai keteladanan Wali Songo. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan arti Wali Songo sebagai implementasi dari keteladanan Wali Songo. Lalu yang kedua, siswa dapat mengetahui keutamaan Wali Songo. Baik anak-anak Bapak sekalian, yang pertama kita akan belajar tentang arti Wali Songo. Apa itu arti Wali Songo? Sebelum kita mengartikan Wali Songo, mari kita perhatikan gambar yang Bapak tampilkan dalam slide berikut ini. Nah, coba perhatikan oleh kalian semuanya. Bapak minta kalian untuk menghitung berapa jumlahnya. Ada berapa jumlahnya? Ya, 9. Betul sekali 9. Nah, 9 ini itu menandakan bahwa arti dari Wali Songo. Jadi, Wali Songo diartikan sebagai wali yang berjumlah 9. Dan yang kedua, Songo juga berasal dari bahasa Sana yang dalam bahasa Arab artinya mulia. Lalu yang berikutnya itu adalah berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah tempat. Jadi Wali Songo adalah wali yang berjumlah 9 yang berkarakter mulia yang berdakwah di Pulau Jawa. Itulah arti dari Wali Songo. Baik, anak-anak Bapak sekalian, selanjutnya kita akan masuk kepada yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu keutamaan dari wali Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang pertama itu adalah keimanan wali Allah. Keimanan wali Allah. Apa itu iman? Arti iman adalah percaya. Arti iman adalah percaya. Nah, bagaimana tentang kepercayaan wali-wali Allah tersebut? Keimanan atau kepercayaan yang dimiliki oleh wali Allah tidak dicampuri oleh kesyirikan. Apa itu syirik? Syirik adalah perbuatan yang menyekutukan atau menduakan Allah Subhanahu wa taala. Contoh dari perbuatan syirik, misalnya percaya kepada batu, percaya kepada keris, percaya kepada tombak, percaya kepada senapan. Maka kategori tersebut masuk dalam perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-A'raf ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
fariqan hadza wa fariqan haqqa 'alaihimud dhalalah innahum ittakhadhu syayatin awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Sebagian manusia ada yang mendapatkan hidayah, sementara sebagian yang lainnya disesatkan karena mereka sesungguhnya telah menjadikan setan-setan sebagai wali selain Allah, sementara mereka mengira bahwa mereka mendapatkan hidayah. Lalu yang berikutnya, keutamaan dari wali Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketakwaan wali Allah. Apa ketakwaan wali Allah? Ketakwaan wali Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah penjabaran dari keimanan para wali Allah. Karena keimanan para wali Allah tersebut, maka menjadikan ketakwaannya kokoh. Lalu apa itu ketakwaan? Takwa berasal dari kata ketakwaan berasal dari kata takwa yang artinya menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dalam bahasa Arabnya imtisadu awamirillah wajtinabun nawahi, mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, para wali-wali Allah itu diberikan suatu keistimewaan yang disebut dengan karomah. Apa itu karomah? Karomah adalah kelebihan yang keluar dari kebiasaan adat yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Artinya hanya orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wali jikalau memiliki kelebihan itu disebutnya karomah. Kalau nabi itu namanya mukjizat. Sementara jikalau wali itu namanya karomah. Sehingga dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala itu diberikan karomah sebagai bentuk dari rasa tanggung jawab Allah kepadanya untuk menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Karena kenapa? Para wali Allah tersebut menyebarkan Islam di Pulau Jawa itu bukan tanpa halangan dan rintangan, tetapi karena dilakukan dengan dakwah, dengan cara pendekatan yang benar, maka tidaklah terjadi permasalahan di masyarakat. Sehingga Islam itu mudah diterima oleh para pengikut atau para masyarakat, bahkan bukan hanya masyarakat. Raja-raja pun memeluk Islam atas jasa para wali Allah yang berada di Pulau Jawa, yaitu Wali Songo. Oleh sebab itu, kita bersyukur pada hari ini kita dapat merasakan ajaran Islam sampai kepada diri kita atas jasa para wali Allah dan para sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in dan para atba'ut tabi'in, sehingga kita dapat melaksanakan ajaran Islam sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anak Bapak sekalian, sebelum Bapak tutup, Bapak hari ini ingin memberikan kuis kepada kalian semuanya. Coba kalian sebutkan 3 contoh perbuatan syirik. Bapak hitung sampai 3. 1, 2, 3. Ya. Nah, apa itu syirik? Nah, ini dia. Syirik adalah perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya percaya terhadap kekuatan lain selain Allah.